Om, selamat pagi. Selamat kita beribadah dalam nama Tuhan Yesus. Meskipun kita ada dalam suasana pandemi dan kita gereja-gereja libur, tapi bukan gereja yang libur, tapi gedung-gedungnya libur, kita tetap ada dalam hubungan dengan Tuhan. Kita tetap berinteraksi dengan Tuhan, karena gereja sesungguhnya bukan gedungnya. Gereja adalah kita. Saya mau katakan hari-hari ini Tuhan mau, Tuhan minta ada hubungan pribadi, lepas pribadi antara saudara dan Tuhan. Tuhan mau supaya keluarga dan keluarga ada fellowship, ada interaksi dengan Tuhan. Karena ada banyak kali orang beribadah banyak orang suka. Beribadah ramai-ramai, orang suka dengan musik-musik yang luar biasa. Tapi sesungguhnya ketika Tuhan bertanya, apakah engkau mengenal aku yang sesungguhnya? Tidak kenal. Kenapa? Karena ibadah hanya dilakukan dengan ramai-ramai. Padahal Tuhan mau ada hubungan pribadi antaramu dan keluargamu. Amen. Antaramu dengan Tuhan, antara Tuhan dan suamimu, antara Tuhan dan istri, antara Tuhan, ada mesbah keluarga. Amin. Amin. Nah, saudara kekasih di dalam Tuhan, tidak mengurangi sukacita kita meskipun lewat live tadi YouTube ada masalah, jadi kami rekam saja langsung di share. Saya ingin membahas satu ayat Keluaran 14 ayat 14, satu ayat saja, sambil kita tetap mengangkat hati kita di rumah dengan keluarga kita. Sekali lagi, hari-hari ini Tuhan sedang mencari anak-anak Tuhan yang mau membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Amin. Amin. Jangan sampai, saya ulangi lagi, hubungan kita dengan Tuhan dibangun karena banyak orang. Hubungan kita dengan Tuhan dibangun karena ada pendeta yang pimpin. Hari ini Tuhan mau saudara mulailah membangun mesbah keluarga, mesbah pribadi dengan Tuhan, sehingga Tuhan pribadi dengan pribadi, dari hati ke hati. Engkau boleh menangis kepada Tuhan, engkau boleh berlutut, engkau boleh mencurahkan isi hatimu kepada Tuhan, sehingga Tuhan mau memanggilmu anakku yang aku kasih. Amin. Keluaran 14 ayat 14, Bapak Gembala itu membaca karena gelap. Keluaran 14 ayat 14, firman Tuhan, Tuhan akan berperan untuk kamu dan kamu akan diam saja. Amin. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Bapak Ibu saudara kasih di dalam Tuhan, bahwa dalam hidup kita melewati hari demi hari, kita ini adalah orang-orang yang merantau. Amin. Saya selalu katakan, kita ini adalah orang-orang yang merantau, hanya sementara. Akan ada waktunya untuk kita pulang kembali ke tempat kita. Di mana? Di rumah Bapakku banyak tempat. Alkitab bahkan katakan usia manusia 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun. Tapi selebihnya dikatakan penderitaan. Jadi Bapak Ibu mau sampai berapa tahun? Kalau kira-kira umur sudah 50, hitung-hitung Jo. Kalau umur sudah 60, hitung-hitung Jo, kurang berapa tahun? Nah saudara kekasih, saya mau bilang kita semua sedang ada dalam perlombaan iman. One day, satu waktu, pertandingan kita akan berakhir. Amin. Satu waktu tidak ada jaminan harus umur tua. Satu waktu kita akan kembali. Saudara, hari-hari ini banyak di Facebook rip. Sakit apa? Mendadak. Sakit apa? Mendadak. Seolah-olah maut dan kerajaan maut sedang berjalan-jalan. Kalau kata Bapak Gembala, materai 4 sudah dibuka. Maut dan kerajaan maut sedang dilepaskan. Saya cuma sampaikan kepada jemaat, mari banyak-banyak berdoa, mari banyak-banyak berlutut, mari banyak-banyak menyembah Tuhan. Isi waktu-waktu, karena kita tidak pernah lihat di mana itu virus. Ada berita terbaru, bahkan di televisi,
Ternyata virus-virus ini sedang bermutasi. Mutasinya lebih hebat lagi. Berjangkit 70% lebih berat, saudara. Sedangkan waktu belum 70% berat, saudara. Apalagi kalau sudah 70%. Minggu lalu keluarga Bapak Gembala cuma diare, ya, masuk rumah sakit, serangan jantung, COVID. Cek per cek, anaknya yang dari Jakarta pulang karena memang Natal rata-rata pulang. Memang mereka tidak pernah tidak pulang. Ketika pulang ternyata OTG, bapaknya meninggal COVID dan sekarang mereka sedang semua di rumah sakit. Nah, saudara kekasih di dalam Tuhan, apakah kita hanya menganggap enteng? Apakah kita menganggap ini hanya sebuah bercandaan? Apakah kita hanya menganggap gampang kita makan ini makan itu? Saudara, yang kita lakukan hari-hari ini berjuang hidup dengan Tuhan. Berjuang terus sampai Maranatha. Berjuang terus sampai Tuhan datang. Berjuang ketika Tuhan memanggilmu pulang, engkau ada dalam posisi sedang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Ketika Tuhan memanggilmu pulang, hati kita sedang bersih di hadapan Tuhan. Saudara, tapi hari ini saya mau sampaikan satu ayat saja. Tuhan akan berperang terhadap kamu dan kamu diam saja. Oh, Ibu Gembala, saya cuma diam-diam? Bukan, saudara. Yang dimaksud di sini, saudara, berdiam dalam hadirat Tuhan, berdiam dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan Tuhan akan berperang terhadap kita. Amin. Bukan berarti saudara pangko kaki, santai, yang penting ada Tuhan. Bukan begitu, saudara. Saudara, kita berdiam dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Bangun pagi, tadi pagi saudara, saya jam 4 sudah terbangun menyembah Tuhan. Saya mulai menangis, saudara, mulai menangisi keluarga, mulai menangisi orang-orang yang di rumah sakit, mulai menangisi orang-orang yang belum mengenal Tuhan, mulai menangisi jemaat-jemaat yang sedang dalam kekurangan. Bahkan saya menangisi jemaat-jemaat yang mulai ngambek. Haleluya, saudara. Sebagai hamba Tuhan, itu yang bisa kami lakukan. Minta perlindungan darah Yesus. Tuhan tolong. Kami baru mengalami 2 minggu kesesakan, saudara. Semua sakit, tidak ada rasa di mulut. Oma bilang makanan rasa busuk, saudara. Kami pergi ke restoran Padang, ini makanan tawar semua. Tapi dengan pertolongan Tuhan, dengan mengandalkan Tuhan, dengan berharap berserah kepada Tuhan, Tuhan pulihkan segala sesuatu. Indah pada waktunya. Saudara kasih di dalam Tuhan, pagi ini saya tidak mau panjang. Biarlah saudara dan saya mau ajak jemaat Tuhan, meskipun kita sementara pandemi, ambil waktu. Kalau suamimu lemah, ajak suamimu, yuk kita ambil waktu berdoa. Kalau istrimu lemah, panggil istrimu. Mari kita berdoa. Biar kita hidup dalam perkenan Tuhan. Maut dan kerajaan maut sedang dilepas, tapi kita orang-orang percaya ada dalam perlindungan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Kalaupun Tuhan panggil, kita semua sudah siap. Satu hari berapa orang meninggal? Di WA kemarin 100. 1 hari 100 orang lebih meninggal COVID. Ya, jadi apa yang kita lakukan? Santai saja. Santai bos, ke mall. Santai bos, mari kita pergi ke pasar. Santai bos. Tetap berjaga-jaga dalam doamu. Tetap berjaga-jaga dengan berharap kepada Tuhan. Orang percaya tidak bisa pangkok kaki. Orang percaya tidak bisa hanya membiarkan berserah. Bukan berarti berserah duduk pangkok kaki. Berserah meminta pertolongan Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu sudah kekasih di dalam Tuhan, kalau kita sudah melakukan untuk Tuhan menyembah, kita mengandalkan Tuhan, ada bagian-bagian yang Tuhan lakukan untuk kita. Amin. Bagianmu berdoa, bagianmu doain keluargamu, bagianmu doain gembalamu, bagianmu melepaskan pengampunan terhadap orang yang menyakiti. Karena di sekitar kita, depan, belakang, kiri, kanan, terlalu banyak potensi untuk bisa bikin kita marah. Dalam 1 kali 24 jam
Banyak hal-hal yang membuat kita jadi berdosa, tapi kita minta kepada Tuhan, lepaskan pengampunan, minta darah Yesus menyucikan. Ampuni Tuhan, berdoalah seolah-olah sebentar kamu akan mati, supaya pada waktu Tuhan kita semua bersih di hadapan Tuhan. Orang boleh tidak suka dengan kita, lepaskan saja pengampunan. Orang boleh cerita jahat terhadap kita, lepaskan saja pengampunan. Percayalah saudara, ketika kita berdoa melepaskan semuanya, ada bagian Tuhan yang akan memberkati kita. Amin. Di nama Tuhan, saya rasa firman Tuhan cukup pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.